Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dafifa Putri Anissa dengan NIM 205100067. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Realistik Mathematics Education dengan bantuan tutor sebaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa SMP kelas 7. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, masih banyak siswa yang kesulitan saat mengerjakan soal cerita maupun soal bergambar. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematik siswa masih rendah. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang digunakan kurang membantu siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, karena kemampuan komunikasi itu sangat penting perannya dalam pembelajaran matematika, namun berdasarkan PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia pada tahun 2018 peringkatnya menurun, dengan hasil kemampuan matematik berada pada peringkat 7 dari bawah dengan skor 379 dari 487. Kemudian, berdasarkan hasil prasurvei kepada salah satu guru matematik di SMP Wiyata Bakti, didapatkan bahwa secara umum kemampuan komunikasi matematik siswa masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari kurangnya fokus siswa dan pada pembelajaran dan masih banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam bentuk diagram, gambar maupun soal cerita. Maka dari itu, solusi yang ingin saya berikan ialah dengan menggunakan penerapan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya dalam pembelajaran matematik. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan RME dengan bantuan tutor sebaya dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, untuk mengetahui apakah siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya ini mengalami ketuntasan belajar. Kemudian, untuk mengetahui proses penerapan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya pada pembelajaran siswa SMP kelas 7. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala yang ditemui dan bagaimana respons siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah dengan mixed method dengan desain embedded design, di mana metode ini merupakan metode campuran yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan hasil interpretasi secara optimal. Lokasi penelitian ialah SMP Wiyata Bakti Cimahi dengan subjek penelitian yang dipilih secara acak, yaitu siswa kelas 7A dan siswa kelas 7A dan siswa kelas 7B. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ialah data non-tes. Data non-tes ini didapatkan dari hasil wawancara, lembar observasi, dan juga angket respons siswa. Untuk hasil tesnya diperoleh dari instrumen soal-soal tes kemampuan komunikasi matematik yang sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi. Kemudian untuk prosedur pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office Excel dan dikuatkan dengan uji inferensial statistik dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil dari penelitian ini ialah efektivitas penerapan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya. Yang pertama ini peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa. Yang pertama yang dilakukan ialah uji normalitas. Dengan hasil didapatkan bahwa kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol ini berdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian setelah kelas tersebut berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varians, dan didapat nilai signifikansi kedua kelas ialah 0,800, artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kelas tersebut memiliki varians homogen. Selanjutnya, di sini
yang dilakukan ialah hasil dari uji signifikansi perbedaan rata-rata atau uji t-test, di mana hasil uji t-test ini yaitu signifikansi two-tailored didapat nilai 0,000. Namun, menurut Urianto, karena kita akan melakukan uji hipotesis satu sisi atau one-tailored, maka nilai p-value dari signifikansi two-tailored ini harus dibagi dua. Maka diperoleh nilai signifikansi one-tailored-nya itu ialah 0,000 dibagi 2 sama dengan 0, yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwa pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa SMP kelas 7 yang menggunakan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan biasa. Kemudian, N-gen, perhitungan N-gen ternormalisasi, di sini ada pada kategori tinggi, sedang, dan mudah. Untuk kelas eksperimen, kategori tingginya itu ada 8 siswa, dan kategori sedang 22 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol, kategori tinggi itu tidak ada, dan untuk kategori sedang sebanyak 23 siswa dan 7 orang siswa dalam kategori mudah. Kemudian, nilai N-gen rata-rata kelas eksperimen ialah 59,64, masuk dalam kategori cukup efektif. Dan untuk nilai N-gen rata-rata kelas kontrol 39,87, masuk dalam kategori kurang efektif. Selanjutnya ialah ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan belajar ini dihitung dengan menggunakan uji one sample t-test, yaitu yang pertama dilakukan ialah dengan menguji normalitas terlebih dahulu, dan didapatkan hasil dari kelas eksperimen ini mendapatkan hasil berdistribusi normal. Kemudian diuji one sample dan menunjukkan outputnya itu signifikansi two-tailored sebesar 0,032. Maka dari itu signifikansi satu pihaknya ialah 0,032 dibagi 2 sama dengan 0,016, yang artinya kurang dari 0,05. Maka artinya siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya mengalami ketuntasan belajar. Kemudian selanjutnya ialah proses penerapan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya. Yang paling pertama dilakukan ialah dengan menentukan tutor sebaya terlebih dahulu. Pemilihan tutor sebaya ini ialah siswa yang memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi untuk memberikan arahan kepada temannya dan berdasarkan persetujuan oleh siswa yang lainnya di kelas. Tutor ini juga merupakan siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman lainnya, sehingga tutor sebaya ini bisa memberikan arahan dan dapat memimpin jalannya diskusi dengan leluasa tanpa rasa canggung. Kemudian setelah pemilihan tutor sebaya, masuklah kepada tahapan pembelajaran RME dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penggunaan real context, di mana pada tahap ini siswa diberikan permasalahan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan model matematik, di mana pada tahap ini siswa mulai menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan simbol matematika, gambar maupun diagram yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, keterkaitan antar topik. Pada tahap ini, siswa diberikan beberapa permasalahan matematik dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian siswa mengaitkan dengan materi-materi sebelumnya yang pernah dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu interaktivitas siswa, di mana pada tahap ini siswa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal dan permasalahan yang diberikan bersama teman-teman sekelompoknya dengan berdiskusi dan bertukar pikiran yang dipimpin oleh tutor sebaya yang sudah ada pada kelompok masing-masing. Dan yang terakhir ialah kontribusi siswa, di mana pada tahapan ini siswa melanjutkan diskusi dan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian siswa yang lainnya memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap apa yang telah dipaparkan oleh teman kelompok
sebelumnya. Kemudian ada kendala-kendala yang ditemui pada saat penelitian, yaitu yang pertama, waktu penelitian yang sedikit terhambat oleh beberapa kegiatan sekolah, contohnya pada saat adanya kegiatan keagamaan di sekolah yang bertepatan dengan tanggal merah, maka siswa diharuskan untuk belajar dari rumah. Kemudian, terdapat beberapa siswa yang belum memahami cara pengisian dan penggunaan LKPD, karena sebelum-sebelumnya siswa belum pernah belajar menggunakan LKPD. Kemudian yang ketiga, kendalanya itu adalah beberapa siswa yang bertindak sebagai tutor sebaya harus mengikuti pelatihan persiapan OSN, sehingga dalam kelompok tersebut harus dipilih tutor sebaya pengganti sementara untuk melanjutkan jalannya diskusi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Namun daripada di samping adanya kendala-kendala tersebut, respons siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan penerapan pendekatan realistik matematik education ini dikategorikan dengan kategori baik. Karena 78% siswa memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan realistik matematik education dengan bantuan tutor sebaya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah yang pertama, peningkatan kemampuan komunikasi matematik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran biasa. Selain itu, berdasarkan engine ternormalisasi pun masuk dalam kategori cukup efektif. Kemudian, siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya mengalami ketuntasan belajar. Yang ketiga, proses penerapan RME ini dengan bantuan tutor sebaya telah melalui beberapa tahapan dan langkah-langkah yang sesuai dengan karakteristik RME. Kemudian yang terakhir ialah kendala yang dihadapi saat proses penerapan pendekatan RME dengan bantuan tutor sebaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa SMP kelas 7 itu ada 3, yaitu alokasi waktu yang sedikit terhambat, siswa yang kurang memahami penggunaan LKPD, dan siswa yang bertindak sebagai tutor sebaya harus mengikuti pelatihan untuk persiapan OSN. Namun, di samping dari kendala yang dihadapi, respons siswa terhadap pembelajaran RME ini termasuk dalam kategori baik untuk dilaksanakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.